Dalam hitungan primbon Jawa kuno, tidak semua weton dilahirkan untuk berjalan di jalur biasa. Ada weton yang sejak awal telah dipasrahi tugas besar oleh semesta, dan salah satunya adalah weton Pon. Pon bukan sekadar hari dalam kalender Jawa. Pon adalah hari pertemuan kekuatan, tempat energi langit dan bumi saling bersilangan, membentuk watak manusia yang tidak ringan, tidak sederhana, dan tidak bisa diremehkan. Orang yang lahir di weton Pon membawa beban takdir kepemimpinan sejak hembusan napas pertama. Dalam primbon disebutkan, Pon adalah weton yang mengandung watak raja tersembunyi, raja yang tidak langsung duduk di singgasana, tetapi digembleng lebih dulu oleh kehidupan. Sejak kecil, pemilik weton Pon sering merasa hidupnya berbeda. Masalah datang lebih awal. Tekanan muncul lebih sering. Tanggung jawab terasa lebih berat dibandingkan orang lain seusianya. Namun primbon Jawa mengajarkan satu hal penting. Sing diwenehi cobaan lui disik, bakal diwenehi kamulian lui gedhe. Barang siapa diuji lebih awal, maka kemuliaannya akan datang lebih besar. Weton Pon sering dilahirkan di keluarga sederhana, bahkan penuh kekurangan. Bukan karena nasibnya buruk, melainkan karena jiwanya sedang dibentuk. Ditempa agar kuat, agar tidak rapuh ketika kelak memegang rezeki besar dan pengaruh luas. Mereka tumbuh dengan hati yang keras namun adil. Diamnya menyimpan perhitungan. Langkahnya pelan, tetapi selalu mengarah ke tujuan. Inilah tanda khas weton Pon. Mereka tidak pernah benar-benar kalah, hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk bangkit. Primbon kuno mencatat bahwa weton Pon jarang hidup datar. Hidupnya seperti ombak, kadang jatuh dalam, kadang terangkat tinggi. Namun setiap kejatuhan bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membersihkan mental dan niatnya. Karena raja sejati tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari kesunyian, luka, dan keteguhan hati. Maka jika kamu weton Pon dan merasa hidupmu berat, jangan mengeluh. Itu bukan kutukan. Itu adalah tanda bahwa takdirmu bukan takdir orang biasa. Weton Pon tidak ditakdirkan menjadi pengikut. Ia ditakdirkan menjadi pusat arah, tempat rezeki berputar, tempat keputusan besar diambil, dan tempat orang lain bergantung. Inilah awal kisahnya. Awal dari takdir raja yang kelak membuka pintu rezeki tanpa batas. Weton Pon bukan sekadar membawa nasib besar, tetapi juga watak yang tidak ringan untuk dipikul. Dalam primbon Jawa kuno, watak weton Pon digambarkan sebagai watak raja yang sedang digembleng, keras ditempa oleh keadaan, namun kuat menahan beban. Sejak muda, pemilik weton Pon sering terlihat berbeda. Bukan karena ingin menonjol, tetapi karena auranya memang berat. Ia tidak banyak bicara, namun kehadirannya terasa. Ia jarang memamerkan kemampuan, tetapi langkahnya selalu diperhitungkan. Primbon menyebut watak ini sebagai tedak saking ati. Semua keputusan lahir dari dalam hati yang matang, bukan dari emosi sesaat. Mereka berpikir panjang, mengamati diam-diam, lalu bertindak sekali, namun tepat sasaran. Weton Pon dikenal keras kepala, tetapi bukan tanpa alasan. Ia sulit dipengaruhi karena nalarnya kuat dan instingnya tajam. Sekali ia percaya pada sesuatu, ia akan mempertahankannya meski dunia menentang. Namun justru disinilah letak jiwa rajanya. Seorang pemimpin sejati tidak mudah goyah oleh suara ramai. Watak lain yang kuat pada weton Pon adalah tanggung jawab besar. Ketika orang lain lari dari beban, weton Pon justru maju. Ketika orang lain menyerah, ia memilih bertahan. Primbon mengatakan, sing kuat nyangga tanggung jawab, iku sing pantes nyangga rejeki gede. Yang sanggup menanggung beban, itulah yang pantas menanggung rezeki besar. Namun watak ini juga membawa kesepian. Banyak weton Pon merasa tidak sepenuhnya dimengerti, bahkan oleh orang terdekat. Ia sering memendam sendiri masalahnya, tidak ingin merepotkan orang lain. Dalam diamnya, ia menyusun masa depan. Dalam sunyinya, ia menyiapkan kemenangan. Weton Pon juga dikenal adil, tetapi tegas.
Ia tidak suka kepalsuan, tidak tahan pengkhianatan. Sekali dikecewakan, ia tidak banyak bicara, namun menarik diri dan melangkah lebih tinggi. Primbon mengingatkan, watak raja ini harus dijaga. Jika dibiarkan dikuasai ego, ia bisa menjadi keras dan dingin. Namun jika disertai welas asih dan kebijaksanaan, ia akan menjadi pemimpin yang disegani dan dicintai. Inilah watak Weton Pon, diam namun menentukan, tenang namun berbahaya, sabar namun tak bisa diinjak. Watak inilah yang kelak membuka jalan rezeki besar, karena alam semesta hanya mempercayakan kelimpahan kepada jiwa yang siap memimpin, bukan sekadar memiliki. Dalam Primbon Jawa kuno tertulis jelas, rezeki Weton Pon tidak datang dengan cara biasa. Ia tidak menetes perlahan seperti embun pagi, melainkan mengalir deras seperti air bah saat pintu takdir akhirnya terbuka. Weton Pon bukanlah weton yang dimanjakan oleh keberuntungan sejak awal. Sebaliknya, ia sering dibiarkan berjalan di lorong sempit, penuh rintangan, seolah rezekinya ditahan oleh kekuatan gaib yang tak kasat mata. Namun Primbon menyebut, penahanan itu bukan penolakan, melainkan penyaringan. Karena rezeki besar hanya pantas diberikan kepada jiwa yang sudah siap memegangnya. Pintu rezeki Weton Pon biasanya terbuka setelah satu fase penting. Fase di mana pemilik weton ini tidak lagi takut kehilangan. Saat ia berani mengambil keputusan besar. Saat ia tidak lagi bergantung pada belas kasihan orang lain. Disitulah alam semesta mulai bergerak. Primbon menyebut momen ini sebagai waktu gerdu rezeki kabuka. Saat gerbang rezeki mulai berderit terbuka. Rezeki Weton Pon datang melalui kepercayaan dan amanah. Bukan sekadar kerja keras, melainkan tanggung jawab besar yang dipercayakan kepadanya. Orang mulai bergantung padanya. Keputusan-keputusannya menentukan nasib banyak pihak. Dari situlah uang mengalir. Dari situlah peluang datang berlapis-lapis. Bahkan seringkali, Weton Pon tidak mengejar rezeki. Rezeki justru mengejar dirinya. Dalam Primbon dijelaskan, Weton Pon sangat kuat dalam hal memegang kendali usaha, memimpin proyek besar, menjadi penentu keputusan, mengelola uang orang lain. Rezekinya sering datang dalam jumlah besar, namun juga dalam tanggung jawab besar. Itulah sebabnya, ketika pintu rezeki terbuka, hidupnya berubah drastis. Yang dahulu meragukannya mulai mendekat. Yang pernah meremehkannya mulai mencari. Yang pernah meninggalkannya mulai kembali. Namun Primbon mengingatkan, jangan silau, jangan lengah. Karena rezeki Weton Pon menguji watak, bukan hanya mengisi dompet. Jika ia mampu menjaga niat, bersikap adil, dan tidak mengkhianati kepercayaan, maka pintu rezeki itu tidak akan menutup kembali. Sebaliknya, jika ia serakah dan lupa daratan, gerbang yang sama bisa berubah menjadi lorong ujian. Inilah hukum rezeki Weton Pon. Datang deras, namun hanya menetap pada hati yang kuat dan bersih. Dalam Primbon Jawa kuno tertulis satu hukum yang tidak pernah gagal. Tidak ada rezeki besar tanpa ujian besar. Dan Weton Pon adalah salah satu weton yang paling keras diuji sebelum menikmati kelimpahan. Ujian Weton Pon bukan ujian ringan. Bukan sekadar kekurangan uang atau kegagalan kecil. Melainkan ujian yang menghantam batin, merobohkan kepercayaan, dan mematahkan harapan. Banyak pemilik Weton Pon mengalami fase hidup di mana semua seolah runtuh bersamaan. Usaha gagal. Kepercayaan dikhianati. Orang terdekat menjauh. Bahkan keluarga sendiri kadang tak lagi memahami. Primbon menyebut fase ini sebagai waktu pepeteng ati, masa ketika hati diselimuti kegelapan, dan seseorang dipaksa berjalan sendirian. Pada fase ini, Weton Pon sering bertanya, mengapa hidupku seberat ini? Mengapa aku terus diuji tanpa jeda? Namun Primbon memberi jawaban tegas. Sing arep nyangga kamulian gede, kudu tau nyangga peteng sing jero. Barang siapa akan menanggung kemuliaan besar, ia harus lebih dulu menanggung kegelapan yang dalam. Ujian ini bukan untuk menghancurkan, melainkan memisahkan Weton Pon dari ketakutan,
ketergantungan, dan ego. Semua yang rapuh akan runtuh. Semua yang palsu akan pergi. Pada titik terendah ini, Weton Pon dipaksa memilih, menyerah, atau bangkit dengan kesadaran baru. Banyak Weton Pon yang justru menemukan kekuatan sejatinya saat ia kehilangan segalanya. Ketika tidak ada lagi yang bisa diandalkan selain dirinya sendiri dan Tuhan. Air mata yang jatuh di fase ini bukan tanda kelemahan, melainkan air pembaptisan jiwa raja. Primbon mencatat, jika Weton Pon mampu bertahan dalam fase ini tanpa dendam, tanpa iri, dan tanpa putus asa, maka alam semesta akan membalas dengan cara yang tidak masuk akal. Karena setelah gelap paling pekat, selalu ada fajar yang paling terang. Ujian Weton Pon memang kejam, namun adil. Ia hanya datang kepada jiwa yang sanggup melewatinya. Dan ketika fase ini berlalu, Weton Pon tidak akan pernah menjadi orang yang sama. Ia lahir kembali, lebih tenang, lebih kuat, dan jauh lebih siap menerima rezeki yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dalam primbon Jawa kuno, setelah badai besar selalu datang masa terang yang tidak tertandingi. Dan bagi Weton Pon, fase ini disebut waktu kemuliaan agung, masa ketika takdir raja benar-benar dijalankan. Masa keemasan Weton Pon tidak datang perlahan, melainkan meledak tiba-tiba, seolah alam semesta menebus semua penderitaan yang pernah dialami. Pada fase ini, hidup Weton Pon berubah drastis. Nama yang dulu diremehkan mulai diperhitungkan. Sosok yang dulu diabaikan kini dicari. Keputusan yang ia buat menjadi penentu bagi banyak orang. Primbon mencatat, rezeki Weton Pon pada masa ini mengalir dari berbagai arah. Usaha berkembang cepat. Kepercayaan datang bertubi-tubi. Pintu peluang terbuka tanpa diminta. Yang paling mengejutkan, banyak rezeki datang dari arah yang tidak pernah ia rencanakan. Orang lama muncul membawa kesempatan. Pihak berpengaruh menawarkan kerjasama. Jabatan dan tanggung jawab besar datang hampir bersamaan. Inilah saat Weton Pon benar-benar berdiri di tengah panggung kehidupan. Aura kepemimpinannya bersinar terang. Setiap langkahnya diawasi, setiap ucapannya diperhitungkan. Primbon menyebut fase ini sebagai Ratu Jumeneng, raja yang telah berdiri di tahtanya. Namun masa keemasan ini juga membawa peringatan halus. Karena semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar pula godaan yang mengikutinya. Weton Pon diuji bukan lagi dengan kekurangan, melainkan dengan kelimpahan. Apakah ia tetap rendah hati? Apakah ia masih ingat rasa sakit di masa lalu? Jika Weton Pon mampu menjaga sikap, maka rezekinya akan menjadi warisan panjang, bukan sekadar kejayaan sesaat. Primbon menegaskan, kamulian sejati iku singieso enja atinalika kabeh wis ana. Kemuliaan sejati adalah kemampuan menjaga hati saat segalanya sudah berada dalam genggaman. Masa keemasan Weton Pon adalah masa membalas dunia, bukan dengan dendam, melainkan dengan keberhasilan yang tidak terbantahkan. Dan ketika fase ini berjalan dengan benar, Weton Pon tidak hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya wibawa, kaya pengaruh, dan kaya makna hidup. Dalam primbon Jawa kuno, ada satu pesan terakhir yang selalu diwariskan kepada mereka yang telah mencapai puncak kemuliaan, menjaga rezeki jauh lebih berat daripada mencarinya. Weton Pon, yang telah melewati ujian berat, membuka pintu rezeki, dan berdiri di masa keemasan, kini memasuki fase paling menentukan. Bukan lagi tentang berapa banyak yang dimiliki, melainkan bagaimana kekayaan itu dijalankan. Primbon menyebut fase ini sebagai waktu nata kamulian, saat seseorang menata kembali hatinya agar tidak runtuh oleh kelimpahan. Rezeki Weton Pon dititipkan bukan tanpa alasan. Ia dipilih karena mampu memimpin, karena sanggup memikul amanah, dan karena telah belajar dari rasa sakit. Namun alam semesta selalu menguji ulang. Jika hati mulai dikuasai kesombongan, jika lisan mulai merendahkan orang lain, jika kekayaan dijadikan alat menekan, maka aliran rezeki akan perlahan mengering. Primbon mengingatkan, rezeki iku kaya banyu, mung lumpuk neng ati sing resik.
Rezeki seperti air, hanya mau berkumpul di wadah yang bersih. Kunci pertama menjaga rezeki weton pon adalah rendah hati. Mengingat masa-masa gelap yang pernah dilalui, agar hati tidak lupa daratan saat cahaya terang menyinari. Kunci kedua adalah sedekah dan berbagi. Bukan soal jumlah, melainkan keikhlasan membuka aliran kembali ke semesta. Karena rezeki yang dibagi tidak berkurang, justru diperluas jalannya. Kunci ketiga adalah menjaga ucapan dan janji. Lidah adalah kunci takdir. Sekali melukai, sekali mengingkari, maka kepercayaan bisa runtuh, dan bersama itu runtuh pula pintu rezeki. Kunci keempat adalah bakti kepada orang tua dan leluhur. Primbon Jawa menegaskan, doa orang tua adalah benteng rezeki paling kuat. Restu leluhur adalah penjaga tak kasat mata yang membuat rezeki weton pon tetap kokoh. Kunci terakhir adalah menggunakan kekayaan untuk kemaslahatan. Raja sejati bukan yang paling kaya, melainkan yang paling membawa manfaat. Ketika weton pon mampu menjaga semua ini, rezekinya tidak lagi musiman. Ia menjadi aliran panjang, menghidupi keluarga, menguatkan keturunan, dan meninggalkan jejak kebaikan. Inilah akhir kisah weton pon, bukan sebagai penutup, melainkan sebagai awal kehidupan baru di mana rezeki mengalir tanpa batas, karena dijaga oleh hati yang matang dan bijaksana. Ingat sedulur, takdir besar hanya datang pada mereka yang siap menerimanya. Kalau kamu merasa weton pon ini sedang memanggil rezekimu, like sekarang, share ke keluarga dan sahabatmu, dan subscribe channel ini. Karena bisa jadi, video berikutnya adalah pintu emas hidupmu yang sesungguhnya.